Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Salam dan bahagia. Kembali lagi bersama saya Anissa Fitriana, Prodi Pendidikan IPA Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percobaan pada materi Hukum Charles Gay-Lussac dan Hukum Avogadro. Tanpa berlama-lama, mari kita simak ke videonya. Alat dan bahan yang pertama yaitu ada piring, yang kedua ada gelas, yang ketiga ada air secukupnya, yang keempat ada korek api, yang kelima ada lilin, dan yang terakhir ada pewarna. Langkah pertama dari percobaan kali ini yaitu siapkan air secukupnya. Setelah itu kita tambahkan pewarna secukupnya. Setelah itu kita aduk supaya merata. Langkah selanjutnya yaitu siapkan piring. Setelah itu taruh lilin di tengah-tengahnya piring dan direkatkan ke dalam piringnya. Setelah itu tuang air yang berwarna tadi secukupnya ke dalam piring. Selanjutnya tutup lilin dengan menggunakan gelas, dan apa yang terjadi? Lilinnya padam dan air terdorong masuk ke dalam gelasnya. Pada saat lilin ditutupi oleh gelas, maka lilinnya akan mati dan air akan terdorong masuk ke dalam gelas. Kok bisa ya airnya terdorong masuk ke dalam gelas? Kalau penasaran, mari kita simak ke penjelasannya. Nah, berikut adalah penjelasannya. Penjelasannya yaitu, setelah gelas menutupi lilin, partikel udara panas bergerak cepat dan bertabrakan dengan dinding gelas dan molekul lain. Beberapa saat kemudian, lilin tersebut akan padam dan suhu di dalam gelas akan turun sehingga tekanan di dalam gelas menjadi rendah dan tekanan di luar gelas sebaliknya yaitu tinggi. Hal ini menyebabkan air terdorong masuk ke dalam gelas. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada percobaan hukum Avogadro yaitu yang pertama 3 buah botol, 3 buah balon, ada cuka, dan yang terakhir ada baking soda. Langkah-langkah kerja pada percobaan hukum Avogadro kali ini yaitu pertama-tama kita siapkan baking soda ke dalam wadah, lalu kita masukkan baking soda tersebut sedikit demi sedikit di balon yang pertama. Ini kita pakai balon yang pertama dulu, kita isi sedikit demi sedikit. Kalau sudah, kita isi balon kedua dengan baking soda juga sedikit demi sedikit. Nah, di sini itu saya pakai baking soda dengan ukuran yang sama untuk ketiga balonnya.
Yang terakhir yaitu balon ketiga, kita juga isi sedikit demi sedikit baking sodanya dengan ukuran yang sama. Langkah selanjutnya, kita siapkan 3 buah botol. Lalu kita isikan dengan air cuka. Nah, pada masing-masing botol kita isikan air cukanya itu dengan ukuran yang sama. Ini botol kedua. Di botol ketiga juga ukurannya sama. Nah, setelah itu kita masukkan balon yang sudah diisi dengan baking soda tadi ke dalam mulut botol. Ini untuk botol pertama. Di botol kedua juga kita masukkan balon yang sudah diisi dengan baking soda tadi. Di botol ketiga pun juga sama. Setelah itu kita tuang baking soda yang ada di dalam balon ke dalam botol. Ini untuk botol ke-1 dan begitu juga sebaliknya botol kedua. Dan ini juga botol ketiga pun sebaliknya juga begitu. Dan bisa dilihat bagaimana reaksi antara baking soda dengan cukanya. Yang terjadi yaitu balon akan mulai mengembang. Kenapa bisa mengembang? Mari kita simak penjelasannya. Nah, berikut merupakan penjelasan dari percobaan hukum Avogadro. Cuka merupakan asam, sedangkan baking soda merupakan basa. Setelah keduanya bercampur, pH-nya akan menjadi netral. Hasil dari reaksi cuka dengan baking soda menghasilkan gas karbon dioksida yang dapat mengisi ruang balon sehingga lama-kelamaan balon yang tadinya kecil akan berubah menjadi lebih besar atau mengembang. Reaksi yang terjadi antara cuka dengan baking soda ini merupakan reaksi endoterm. Karena setelah cuka dan baking soda dicampurkan ke dalam botol, maka permukaan botol akan terasa dingin. Ini terjadi karena perpindahan panas atau kalor dari lingkungan ke sistem sehingga suhu lingkungan berkurang dan menyebabkan suhu pada permukaan botol akan terasa dingin. Baiklah teman-teman, sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.